Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Daud, BP 18.081.1025 akan menjelaskan materi tentang statistik, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dua jenis populasi, yaitu 1. Populasi terbatas, mempunyai sumber data yang jelas batas-batasnya, kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. 2. Populasi tidak terbatas, sumber datanya tidak ditentukan batas-batasnya sehingga sumber datanya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang mewakili secara keseluruhan sifat dan karakter bagian dari populasi atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang mewakili populasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fibi Fitriani, BP 18.1081/2009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu validitas. Validitas adalah derajat ketepatan antara yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian, tidaklah berbeda dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Misalnya, pada objek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti juga akan melaporkan warna merah juga. Atau dalam objek penelitian mengenai pegawai yang bekerja dengan giat, maka peneliti juga akan melaporkan mengenai pegawai yang bekerja dengan giat. Nah, bila mana data yang dilaporkan oleh peneliti berbeda dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian, maka data tersebut dikatakan data yang tidak valid. Materi selanjutnya mengenai macam-macam validitas penelitian. Yang pertama yaitu validitas internal. Nah, validitas internal adalah berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Contohnya, kalau dalam desain penelitian dirancang untuk memiliki etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang etos kerja pegawai. Nah, penelitian menjadi tidak valid apabila data yang ditemukan adalah mengenai motivasi kerja pegawai. Yang kedua yaitu validitas eksternal. Nah, itu berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliabel, cara pengumpulan data dan analisis data benar, maka penelitian akan menjadi validitas eksternal yang tinggi. Contohnya, untuk dapat mengukur kualitas penduduk dapat dikorelasikan antara angka harapan hidup dengan angka kematian bayi. Bila kedua angka tersebut berkorelasi secara signifikan, maka kedua jenis pengukuran itu telah memiliki validitas eksternal. Terus selanjutnya yaitu reliabilitas. Nah, reliabilitas yaitu berkenaan dengan derajat, konsistensi, dan ketidakstabilan data atau temuan. Satu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang sama atau peneliti sama yang waktu berbeda menghasilkan data yang sama. Atau sekelompok data bila dipecahkan menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Nah, kalau peneliti satu menemukan dalam objek penelitiannya berwarna merah, maka peneliti yang lain juga demikian. Kalau seorang peneliti dalam objek kemarin menemukan data berwarna merah, maka sekarang atau besok akan tetap berwarna merah karena reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi. Maka bila peneliti lain mengulang atau mereplika dalam penelitian pada objek yang sama dengan metode yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama pula. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauleni Alganisa. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hipotesis. Nah, hipotesis merupakan suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Hipotesis ini dikatakan bersifat sementara karena kebenarannya perlu diuji atau perlu dites kebenarannya dengan data asal di lapangan. Adapun pengertian hipotesis menurut para ahli, yang pertama itu menurut Frankel dan Wallen, hipotesis merupakan prediksi mengenai kemungkinan hasil dari suatu penelitian. Yang kedua, menurut dalam Yatim Rianto, hipotesis merupakan jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Nah, hipotesis belum tentu benar atau tidaknya suatu hipotesis tergantung pengujian dari data empiris. Nah, yang ketiga itu menurut Sugiono. Menurut Sugiono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian di mana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Nah, selanjutnya ada pun ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama itu, hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis yang diajukan peneliti harus bersifat testability, maksudnya terdapat kemampuan untuk diuji. Yang kedua, dinyatakan dalam perumusan yang sederhana dan jelas. Yang ketiga, hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang ketiga, hipotesis dirumuskan hendaknya disertai dengan teori-teori yang dikemukakan para ahli dan hasil penelitian terdahulu atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, yang terakhir itu ada rumusan hipotesis. Hendaknya ditulis secara singkat dan padat. Berdasarkan kriteria ini, hipotesis tidak boleh menggunakan kiasan kata atau kata yang kurang bermakna. Hipotesis merupakan suatu pernyataan terhadap kebenaran. Agar kebenaran tersebut dapat dengan cepat mudah dipahami, maka selayaknya rumusan itu dibuat dengan singkat dan padat. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.